Dalam dunia bisnis, menjaga produk, menarik pelanggan baru, serta mempertahankan pelanggan lama adalah kunci sukses. Pemasaran lebih dari sekedar menjual barang atau jasa, yang melibatkan seluruh proses menciptakan, menawarkan, dan memberikan produk atau layanan kepada konsumen. Hai, kami dari kelompok 3 akan membahas strategi produk untuk merebut pasar internasional. Pemasaran internasional pada dasarnya adalah cara perusahaan merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk di berbagai negara dengan tujuan mencapai keuntungan. James Ikigan, seorang pakar pemasaran, menjelaskan bahwa pemasaran global melibatkan serangkaian kegiatan yang menekankan efisiensi biaya dan upaya untuk mencapai pasar di berbagai negara dan wilayah. Nah, ide intinya adalah bagaimana perusahaan dapat mengirim produk, merek, dan ide melampaui batas negara, memenuhi kebutuhan konsumen global, dan mengkoordinasikan upaya pemasaran di tingkat global. Namun, perlu dicatat bahwa ketika suatu produk ingin memasuki pasar internasional, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Perusahaan perlu mengembangkan strategi produk yang dapat menyesuaikan dengan permintaan di berbagai pasar, bersaing dengan pesaing global, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di seluruh dunia. Nah, berikut kami berikan beberapa strategi untuk merebut pasar internasional. Yang pertama yaitu strategi promosi digital. Dunia teknologi digital semakin berkembang pesat. Kita mungkin telah melihat teknologi kecerdasan buatan yang digunakan dalam berbagai sektor. Semua ini mempengaruhi bagaimana perusahaan memasarkan produk mereka. Teknologi digital dan internet memiliki pengaruh besar dalam pemasaran global. Perusahaan bersaing untuk menciptakan inovasi baru yang membuat produk mereka menarik dan bersaing di pasar. Nah, salah satu tren terkini yang banyak dibicarakan adalah Metaverse. Metaverse adalah teknologi digital yang menciptakan dunia virtual 3D menggunakan augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Dengan teknologi ini, pengguna dapat berinteraksi dalam dunia virtual seolah-olah itu nyata. Salah satu bagian menarik dari ini adalah penggunaan augmented reality dalam promosi. Ini memungkinkan calon pelanggan untuk merasakan produk secara virtual, membuat promosi lebih interaktif. Contoh sederhananya adalah fitur coba produk pada situs web e-commerce yang memungkinkan kita mencoba produk seperti lipstick atau foundation sebelum membelinya. Strategi yang kedua yaitu strategi multidomestik. Strategi multidomestik merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk berpikir dan bertindak secara lokal di berbagai negara. Dalam strategi ini, mereka menyesuaikan produk dan keunggulan kompetitif mereka agar cocok dengan kebutuhan dan kondisi pasar di setiap negara. Sebagai contoh, produk Indomie dari PT Indofood CVP Sukses Makmur Tbk. Indomie merupakan merek mie instan yang sangat populer hingga saat ini. Ketika mereka masuk ke pasar internasional, mereka memahami bahwa setiap negara itu memiliki selera dan kebiasaan yang berbeda. Jadi, perusahaan tersebut membuat variasi produk sesuai dengan selera lokal. Misalnya di Thailand, mereka membuat mie instan dengan rasa tom yum yang disukai oleh orang Thailand. Di India, mereka membuat varian rasa chicken tikka masala yang cocok dengan selera orang India. Hal menariknya, meskipun mereka adalah perusahaan Indonesia, mereka berhasil memimpin pasar di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Produk-produk mereka bahkan bisa ditemui di berbagai belahan dunia. Strategi yang ketiga adalah strategi transnasional. Strategi transnasional adalah ketika sebuah perusahaan mencoba menggabungkan unsur lokal dan global dalam bisnis mereka. Misalnya, mari kita lihat merek permen kopi terkenal yaitu Kopiko. Permen Kopiko merupakan produk yang berasal dari Indonesia. Mereka memiliki strategi yang hebat untuk sukses di pasar internasional. Kopiko membuat permen kopi dengan rasa yang disukai orang setempat di berbagai negara. Mereka juga menawarkan berbagai varian rasa yang mencerminkan selera global. Kampanye pemasaran mereka memperhitungkan budaya dan preferensi di setiap negara. Jadi, ketika Anda melihat iklan Kopiko, Anda mungkin melihat unsur budaya lokal yang membuatnya relevan dengan pasar di tempat itu. Kemudian, dalam hal kemasan produk, mereka merancangnya agar cocok di pasar internasional. Ini berarti mereka menambahkan teks dalam berbagai bahasa dan desain yang bisa dimengerti semua orang. Untuk menghemat biaya produksi dan mematuhi aturan di berbagai negara, mereka menggunakan bahan baku lokal. Tetapi yang penting, mereka tetap menjaga kualitas produk mereka tinggi. Selalu berinovasi dengan menciptakan rasa dan varian baru sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Semua ini dilakukan dengan strategi distribusi yang efisien, manajemen kualitas yang ketat, mematuhi peraturan, dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan.
Strategi yang keempat, ada strategi global, merupakan strategi yang menekankan pada efisiensi biaya dengan produk dan jasa yang terstandarisasi, serta beroperasi secara terpusat di beberapa lokasi. Strategi ini cocok apabila perusahaan fokus utamanya adalah mengurangi biaya produksi untuk beradaptasi dengan pasar lokal. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dalam skala global, memanfaatkan pasar global, dan mencapai efisiensi operasional internasional. Contohnya Samsung, yang merupakan produsen teknologi yang memahami perbedaan preferensi konsumen dan regulasi bisnis di berbagai negara. Mereka menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk kebutuhan lokal, seperti varian produk yang disesuaikan dengan bahasa dan karakteristik lokal. Di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Samsung menawarkan 5G lebih awal, sehingga orang-orang di sana bisa menikmati internet super cepat dengan produk Samsung mereka. Selain itu, ada perusahaan Toyota, sang produsen mobil, juga menggunakan strategi serupa dengan memodifikasi model dan spesifikasi mobil mereka sesuai dengan kebutuhan pasar yang berbeda di berbagai negara. Misalnya Amerika Serikat, di mana truk dan SUV sangat populer di sana. Mereka memiliki banyak pilihan truk dan SUV yang sesuai dengan preferensi konsumen di sana. Strategi yang kelima adalah strategi penetapan harga. Harga merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan. Jadi kita bisa katakan bahwa harga adalah kuncinya dalam menjual produk. Ketika perusahaan membuat keputusan tentang harga, mereka memiliki beberapa pilihan strategi. Mari ambil contoh Pizza Hut, restoran pizza yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Pertama, ada strategi penetapan harga bandel. Hal ini berarti mereka menawarkan paket makanan dengan harga yang lebih murah daripada membeli makanan tersebut secara satu persatu. Jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak makanan dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, ada strategi penetapan harga psikologis. Strategi ini dilakukan ketika perusahaan produk dengan harga yang terlihat sangat terjangkau. Misalnya, restoran Pizza Hut mungkin menawarkan sesuatu dengan harga 99.099 tanpa ada pembulatan. Hal ini sebenarnya adalah trik untuk membuat konsumen merasa bahwa produk itu sangat terjangkau. Yang terakhir ada strategi penetrasi. Pizza Hut akan menawarkan penawaran khusus atau diskon besar-besaran pada hari-hari tertentu. Misalnya, saat ulang tahun Pizza Hut Delivery ke-16 kemarin, mereka menjual semua produk mereka mulai dari harga 16.000. Ini adalah cara untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dengan harga yang sangat rendah. Jadi, itulah beberapa strategi yang banyak dilakukan oleh perusahaan dalam merebut pasar internasional untuk memikat pelanggan dan menjual produk mereka. Sekian pemaparan dari kami kelompok 3, sampai jumpa di video selanjutnya.